Halo Fashionpreneur, welcome to TBF Podcast. Hari ini sama aku, Ratu Ashila, Fashion Consultant dari TBF. Jadi hari ini kita sama Kak Dona Priyadi, selaku founder of Kind Denim. Halo Kak Dona. Halo Kakak Ratu. Sekarang aku mau bacain dulu untuk breaking newsnya ya. Denim is one of the most common fabrics used in today's world. Pasar denim global telah mengalami pertumbuhan yang terus-menerus dalam beberapa tahun terakhir dan diperkirakan akan mencapai 107 miliar USD pada tahun 2023. Namun, menurut penelitian, sekitar 2.900 liter air bersamaan dengan sejumlah besar bahan kimia dan energi dikonsumsi dalam produksi denim. Didorong oleh kesadaran konsumen yang semakin tinggi, industri fashion berusaha untuk menjadi lebih baik. Today, let me introduce you to a smart denim solution that is better for the environment. Aduh, seneng banget. Terima kasih banyak Kak Dona udah mau ada di podcast TBF hari ini. Terus gini Kak Dona, aku tuh sebenarnya pengen ngegali tentang sustainable denim sih. Boleh diceritain nggak Kak Dona? Pasti kan teman-teman di sini udah pada penasaran. Kenapa sih Kind denim gitu? Kenapa? Panjang nih ceritanya, Ya, berapa panjang. lama nih kita ada waktu? Ya, pasti. Jadi asal mulanya sebenarnya karena ingin mempunyai local brand yang sustainable. Oke. Gitu ya. Itu ide awalnya gitu, karena saya memang senang sekali menggunakan local brand, produksi Indonesia, yang desainer-desainernya saya kenal juga teman-teman ataupun yang tidak saya kenal, karena memang makin kesini tuh desain lokal Indonesia itu sangat bagus-bagus sekali gitu ya, nggak kalah deh sama desainer-desainer dunia dan membuat kita yang memakainya juga bangga gitu ya, bahwa Indonesia punya desainer yang sangat-sangat benar-benar berkualitas global gitu ya, dan dari segi fashionnya juga keren gitu ya. Nah itu mulainya. Terus saya anak denim gitu, senang banget saya pakai jeans. Jeans itu menurut saya adalah benar-benar suatu fashion yang segmen fashion yang benar-benar versatile gitu ya, yang bisa Setuju. dipakai dalam segala kesempatan, bahkan sekarang denim juga sudah masuk ke red carpet gitu ya. Jadi memang dari ketika saya masih mahasiswa dulu sampai saat ini saya senang banget pakai denim gitu. Jadi bagaimana caranya supaya kita punya denim yang sustainable dan tidak mengotori lingkungan. Jadi itu sih intinya mengapa saya mulai dengan Kind Denim. Kenapa Kind juga? Karena Kind dari arti baik gitu ya. Karena Kind Denim itu kind terhadap lingkungan. Dan juga orang yang menggunakan Kind juga orang-orang yang peduli terhadap lingkungan, karena kita semua punya pilihan kan dalam berbusana, dalam memilih fashion. Ada yang sustainable, ada yang biasa aja gitu ya, yang you don't know dari mana kemana limbahnya gitu ya. Kalau ada pilihan yang sustainable, kenapa kita nggak decide untuk pilih yang Kind gitu loh. Betul. Asal mulanya Sangat amat menarik ya, tapi aku jadi penasaran deh Kak Dona. Kan ini idenya bikin benar-benar sustainable brand ya. Itu tuh berarti apa yang kita pakai kan nge-represent diri kita juga. Nah, Kak Dona sendiri berarti udah ngejalanin sustainable living atau gimana Kak Dona? Kalau saya sendiri sih semuanya harus dimulai dari diri sendiri gitu. Betul. Ya. Saya kebetulan juga orangnya senang makan sehat gitu ya. Kalau bisa sebanyak mungkin makanan organik. Kemudian saya suka juga, hobi saya adalah berolahraga dan selalu memilih sesuatu yang mempunyai value lebih terhadap lingkungan. Seperti kita tahu saat ini kan juga kerusakan lingkungan kita juga sudah tidak dapat dibendung. Iya, betul. Jadi kenapa tidak kita mulai dari diri sendiri sedikit-sedikit, seperti mengurangi penggunaan plastik dan lebih memilih barang-barang yang baik terhadap lingkungan. Gitu sih sebenarnya. Wah, seru banget nih. Dan aku penasaran banget nih ya Kak Dona. Menurut Kak Dona nih, kan banyak juga nih ya brand yang kayak cuman gimmick doang gitu loh Kak Dona. Kayak oke nih kita sustainable apa segala macam, padahal itu cuman ya udah biar itu strategi marketingnya mereka doang.
Padahal orang tuh kan banyak juga orang yang udah mulai aware sama beli barang emang yang sustainable buat cinta lingkungan segala macam. Nah itu tanggapannya Kak Dona terhadap hal tersebut gimana Kak Dona? Sebenarnya strategi marketing orang-orang itu ya kita tidak bisa melawan juga ya. Betul. Maksudnya kita tidak bisa mengontrol gitu Iya, ya. betul. Kita tidak bisa mengontrol, banyak juga yang pura-pura sustainable padahal dia nggak jelas asalnya. Banyak banget. Gitu, banyak sekali. Jadi ya kita sebagai customer juga harus punya harus punya knowledge, Iya, betul. gitu, yang bisa kita tanyakan kepada brand itu. Kalau memang kita tidak percaya kepada brand itu ya kita pilih brand yang memang bisa kita jadikan ini gitu ya, kita jadikan panutan gitu, atau kita jadikan benchmark apakah ini benar-benar sustainable ataupun cuman one off tapi nggak ada kelanjutannya gitu. Betul. Ya, apakah cuman sebagai gimmick saja gitu. Kayaknya customer Indonesia juga sekarang sudah pinter-pinter kok bisa lihat mana yang kira-kira bohongan atau only gimmick, tapi mana yang benar-benar care terhadap lingkungan. Gitu sih. Makanya Kain Denim sendiri termasuk yang cukup transparan ke customer ya Kak Dona. Maksudnya dari video campaign-nya pun udah jelas gitu ngeliatin limbah tuh gimana sih, terus kain denim tuh pemilihannya gimana. Makanya Kak Dona buat yang seperti itu. Betul, karena dari kain denim itu kita sebisa mungkin untuk bisa ramah lingkungan. Betul. Ya. Jadi boleh dibilang dari bahannya sendiri, material denimnya itu 100% organik, yang benar-benar tidak menggunakan chemical gitu ya. Jadi itu dari segi bahannya. Kemudian dari segi washingnya juga make sure kalau air yang digunakan, washing sistemnya juga tidak mengotori lingkungan. Gitu. Dan kemudian dari dari penjahitannya pun kita juga berusaha supaya tidak banyak waste-nya gitu ya. Dan dari pengepakan dan sebagainya juga packingnya juga kita berusaha untuk ramah lingkungan. Kemudian baru-baru ini kami juga bekerja sama dengan desainer-desainer Indonesia yaitu Purana dan Rinda Salmon untuk bisa mengupcycle produk-produk kami yang tidak dapat dijual ataupun reject gitu ya. Jadi produk-produk kami yang reject tidak dapat dijual kami upcycle ya. Kami desain lagi bersama-sama dengan desainer-desainer tersebut untuk bisa dijual kembali menjadi upcycle project gitu ya. Dan kebetulan juga mereka itu punya banyak sekali waste material ya betul. Dari produksi-produksi fashionnya mereka gitu. Jadi mereka senang sekali dengan kolaborasi ini. Jadi benar-benar bisa tetap upcycling gitu ya, dan tetap bisa mencintai lingkungan dan tidak ada ataupun sebisa mungkin mengurangi waste. Oke. Gitu. Nah, ini menarik banget. Jadi memang betul kain denim itu baru banget launching collaboration sama Rinda Salmon dan Purana nih ya. Nah, kita kan tahu ya, dua orang itu adalah brand dan designer gitu ya, Kak Dona. Itu gak masalah, padahal kan maksudnya sama-sama jualan dan lain sebagainya gitu. Menurut Kak Dona tanggapannya gimana nih dan seberjalannya collaboration ini? Kalau gitu. menurut saya sih ini semuanya berdasarkan value ya. Kalau kita semua memikirkan value yang sama, punya cita-cita yang sama, punya visi misi yang sama, yaitu cinta terhadap lingkungan ya. Tentu saja saya juga sebagai pemilik merek kain denim itu membuka kesempatan sebesar-besarnya untuk bisa berkolaborasi dengan siapa saja yang mempunyai visi ramah lingkungan gitu. Ini adalah baru permulaan. Jadi buat kain denim yang didirikan di bulan Februari tahun 2021 ini adalah kolaborasi pertama kami. Iya betul. Sebenarnya deg-degan juga ya awalnya apakah bisa sukses apa tidak ya, ternyata seluruh produk yang kita jual dalam seri kolaborasi ini sold out dalam waktu singkat gitu ya. Jadi udah ditunggu pre-love-nya. Sudah ditunggu pre-love-nya. Oke. Jadi ya saya juga menyadari gitu ya bahwa ini adalah sesuatu yang baik ya, sangat baik buat kami sebagai pemilik brand, juga sebagai desainer partner-partner kami yang memang juga punya waste banyak untuk bisa digunakan ulang, dan juga bagi customer yang memilih untuk mempunyai fashion yang lebih ramah terhadap lingkungan tapi tetap keren. Iya gitu. Betul. Makanya kompetitor itu kadang bukan kompetitor tapi bisa jadi kita tuh malah saling compliment each other gitu, bener kan? Betul, apalagi sekarang kan kita inginnya ekosistem lokal brand itu makin maju ya. Iya betul. Jadi kalau bisa kolaborasi, kalau bisa melakukan gig ekonomi terhadap local industri gitu ya, itu akan sangat amat bagus gitu. Betul. Jadi jangan dianggap sebagai kompetitor tapi dianggap sebagai potensial kolaborator atau partner. Betul, gitu. Karena keren banget. Jadi kalau yang ngeceng-ngeceng jaketnya Kak Dona udah nggak ada ya guys. Udah nggak bisa dibeli, nanti, udah habis. Karena very limited ya. Nanti next time kita bikin sesuatu yang juga
oke lah, surprise. Pasti Kak Dona juga nggak nyangka ya kalau ternyata sengebludak itu sampai Betul. rebut-rebutan, tarikan. Betul, saya bersyukur ya alhamdulillah gitu, ternyata sambutan dari masyarakat itu sangat amat baik ya. Iya. Jadi limited collection kami yang memang hanya limited collection karena memang dari bahan yang reject, jadi bukan Iya, betul. dibuat baru gitu ya. Itu sangat amat baik tanggapan dari teman-teman dan dari masyarakat. Jadi mungkin kita akan membuat sesuatu seperti itu ataupun yang lain-lain lagi. Iya, karena Gitu. udah kita tahu ya, denim kan susah juga Kak Dona ya, kalau misalkan 100% organik gitu. Pastinya banyak banget yang reject kan Kak Dona. Iya, betul, karena memang tadi seperti saya sampaikan bahwa materialnya kan dari organic cotton ya. Organic cotton itu benar-benar lebih lebih vulnerable gitu ya, lebih ringkih dibandingkan Betul. dengan yang Nggak ada menggunakan pengikatnya jadinya ya. lebih ringkih lah ya dibanding yang menggunakan sintetik gitu Iya. ya. Jadi memang dalam proses washing gitu ya banyak sekali yang rusak gitu. Misalnya washnya tidak sama ataupun jadi berlubang di bagian-bagian yang tidak seharusnya berlubang gitu ya. Jadi itu kan tidak bisa kita jual ya. Iya. Jadi kita apain gitu ya, kita pikir-pikiran. Nah, itulah asal mula kita melakukan kolaborasi dengan desainer-desainer itu. Oke. Nah Kak Dona, tantangan terbesar Kak Dona dalam memiliki brand kain denim itu di proses apanya sih Kak Dona? Semuanya tantangan buat saya ya. Betul, apalagi baru banget ya. Baru ya, karena saya juga sesungguhnya bukan orang fashion awalnya ya, karena saya memang seorang karyawati gitu ya, wanita karir yang memang sampai sekarang masih bekerja di salah satu korporasi. Jadi tapi saya senang sekali fashion gitu. Jadi memang tantangannya tuh banyak sekali, dari mulai saya punya misi, pingin punya brand sustainable gitu ya, tapi gimana caranya gitu ya. Saya suka mendesain juga, saya suka jeans, tapi saya nggak punya waktu banyak dan juga punya knowledge mengenai produksi dan sebagainya. Jadi alhamdulillah saya berkenalan dengan TBF gitu ya. Jadi TBF Consultant itu membantu saya dalam mewujudkan mimpi saya menjadi melaunch brand kain denim ini gitu. Jadi tantangan-tantangan satu demi satu tuh bisa kita lampaui bersama-sama dengan masukan dan bantuan dan support dari TBF gitu ya, dari mulai produksi, pencarian partner dan sebagainya gitu. Nah, kedepannya mungkin tantangannya adalah buat kami kain denim, karena kita tidak punya toko offline ya. Iya, betul. Nah, jadi sekarang ini kami masih melakukan semuanya itu penjualan itu melalui online, baik melalui web ataupun melalui Instagram ataupun melalui e-commerce gitu ya. Dan kami juga melakukan pop-up store ya, beberapa pop-up store, kemudian ikut serta dalam event-event beberapa kali setahun supaya customer bisa menjual gitu, bisa mencoba gitu ya. Nah, tantangannya adalah kita pingin juga sih punya sesuatu yang kayak showcasing tempat kita men-showcase kain denim ini gitu in the future. Jadi orang bisa datang, bisa kayak experience gitu, bukan toko gitu ya. Kalau toko sih menurut saya bisa online aja, tapi saya pengen punya kayak experience hub for kain denim gitu. Jadi people bisa not only coba tapi bisa merasakan lifestyle yang lain dari kain denim ini. Gitu. Semoga sih one day tercapai ya, itu yang cita-cita sih. Iya, amin banget. Tapi ya kita harus punya mimpi ya. Betul. Saya juga dulu nggak berani mimpi untuk punya brand denim sendiri gitu. Jadi alhamdulillah kalau kita punya mimpi, insya Allah moga-moga bisa tercapai. Amin. Gitu. Pasti bisa sih, karena online aja udah ya alhamdulillah pelan-pelan kan ya. Alhamdulillah. Jadi kami senang sekali dengan tanggapan masyarakat ya. Karena udah beberapa kali kami melakukan pop-up store, udah 3 kali kita melaunch koleksi-koleksi baru gitu ya, dengan model-model yang baru. Itu tanggapan masyarakat tuh alhamdulillah sangat baik gitu. Bahkan dari luar kota pun banyak yang mulai membeli gitu ya. Oh gitu. Jadi saya sendiri sih merasa bersyukur dan pengen sekali bisa kontribusi kita tuh terhadap fashion Indonesia lebih banyak dan lebih banyak lagi di masa depan gitu. Mungkin sekarang masih kecil ya, tapi saya punya harapan supaya bisa membesar nanti di kemudian hari. Amin. Tapi pasti besar sih. Semoga Karena amin. Ternyata jadi nge-build community juga ya Kak Dona ya. Jadi orang-orang emang udah bener-bener kenapa beli kain denim, karena memang value sama ya visi misi mereka juga udah sama, makanya mereka belinya kain denim. Padahal bisa dibilang harganya pun mirip-mirip ya sama brand-brand yang ada di luar sana, tapi orang
pilihnya kain denim gitu. Nah, boleh dijelasin nggak Kak Dona? Kalau harga sih menurut saya relatif ya, Betul. karena kita juga punya produk-produk yang harganya tuh sangat kompetitif gitu Iya, ya. betul. Bahkan menurut kami lebih murah dari produk-produk impor gitu. Bahkan lebih murah dari produk lokal juga Iya. gitu ya. Tapi memang kami berusaha semaksimal mungkin menjaga kualitas Betul. karena kan kami masih produksinya masih artisan ya. Betul. Jadi kami masih bisa melakukan quality control yang benar-benar terukur dibanding dengan produksi besar gitu Iya. ya. Jadi memang masih dalam tahap itu, akan tetapi keunggulannya yaitu karena artisan jadi quality dan bahan material dan sebagainya itu bisa terkontrol dengan baik. Iya, Gitu. betul. Jadi masyarakat juga kembali lagi Iya. dan kemudian ukuran kami juga dari kecil banget sampai besar banget. Jadi Iya. karena kami mempunyai visi untuk bisa denim buat semua orang ya, Iya. sustainable denim for everyone, every age, Iya. every gender, Iya. gitu ya. Jadi kita mempunyai berbagai macam ukuran dan model sehingga setiap orang bisa celebrate their body gitu. Oh, oke, menarik banget ya teman-teman. Boleh dijelasin nggak Kak Dona kayak keunggulannya kain denim tuh apa aja sih secara produk gitu? Kayaknya tadi sudah saya jelaskan ya, karena Iya. memang Apakah bahannya misalkan kayak ternyata lebih Oke. adem atau Oke, apa yes, gitu? karena sesungguhnya saya mencoba sendiri gitu ya, Iya. untuk dalam product development itu saya dan keluarga terdekat saya gitu ya, benar-benar mencoba sendiri memakai dalam beberapa waktu gitu ya. Jadi memang kenyamanan adalah nomor satu gitu Iya. ya. Karena dalam denim itu memang yang paling penting adalah comfort and Iya. cut. Iya, Gitu betul. ya. Karena kalau jaket ataupun top itu masih mending lah ya, tapi kalau buat bawahan, buat jeans itu kan memang cut sama comfort itu benar-benar penting sekali. Iya. Gitu. Jadi saya bisa bilang bahwa kain denim itu semua modelnya very comfortable. Iya. Gitu ya, tidak panas, tidak keringetan, karena organic cotton itu bisa breathe, bisa Iya. bernafas gitu ya. Jadi Betul. memang dari materialnya sendiri pun sudah adem gitu Iya. untuk dipakai. Dan model-modelnya pun juga kita bermacam-macam gitu ya, dari mulai bootcut, skinny sampai palazzo ataupun short. Jadi memang variasinya banyak sekali. Jadi teman-teman bisa memilih lah mana yang kira-kira cocok dengan teman-teman, dengan semua body size, semua bentuk mau laki-laki mau perempuan gitu ya. A lot of our denim is genderless. Jadi memang bisa dipakai oleh pria, wanita, anak-anak ataupun remaja ataupun siapapun gitu ya, tidak Iya. mengenal usia juga gitu. Jadi coba deh lihat-lihat. Iya benar, tapi memang sih kain denim tuh nyaman banget, jeansnya bawahannya tuh nyaman banget, bukan yang kayak gatel. Kadang kan suka ada ya Kak Dona kayak jeans yang makin dipakai tuh kadang bawaannya tuh pengen cepet Panas buka ya, panas. gitu. Iya, panas nih nggak enak gitu. Tapi kain denim memang enak banget sih. Makanya rata-rata pasti yang udah beli kain denim juga ya udah kadang nggak mau beli jeans yang lain lagi gitu. Pasti juga dari mulut ke mulut juga kan Iya, kenceng iya, banget ya pasti Kak Iya, Dona iya, kan. iya, Orang-orang saling ngerekomendasiin nih beli kain denim deh cobain, karena kita pun kayak gitu di sini. Iya, karena memang gini ya, ya selain produk lokal gitu ya, yang menurut saya sih kita juga semuanya harus support produk lokal ya. Betul. Kenapa mesti beli yang import? Kalau dari lokal juga Kualitasnya bagus. juga baik, dan ini menjadi tantangan buat kami untuk bisa tetap memperbaiki kualitas gitu ya. Betul. Karena kita ingin teman-teman juga, orang-orang yang biasanya pakai import gitu nggak ragu-ragu untuk Iya, untuk beralih gitu untuk ya. bisa beralih ke produk lokal gitu. Jadi Betul. benar-benar bisa bersaing dari segi kenyamanan, dari segi fashionnya, stylenya dan sebagainya gitu. Oke, seru banget Kak Dona, terima kasih banyak loh. Sama-sama, senang sekali. Terus berarti kalau kain denim ini adalah solusi berarti ya untuk orang-orang yang cinta sama lingkungan dan mau menjaga nih, kasihan nih bumi kita udah mulai rusak ya Kak Dona ya. Gitu. Terima kasih banyak Kak Dona atas waktunya. Sama-sama. Aku mau quick question nih Kak Aduh, Dona quick ya. question, oke. Tapi jawabnya nggak usah mikir. Nggak usah Jadi mikir. kayak langsung jawab aja. Jangan susah ya. Nggak susah. Nggak susah nih ya. Oke, yang pertama, Deg-degan. Bismillahirrahmanirrahim. Kak Dona pilih sepeda atau lari? Aduh, nggak bisa milih. Udah susah. Dua-duanya. Dua-duanya susah ya itu. Nggak bisa. Kak Dona tuh olahraganya Karena saya Super bersepeda dan kencang. saya lari juga, jadi dan berenang ya. dan berenang juga. Iya, Dan berenang juga. saya suka dua-duanya. Jadi ada hari waktunya saya sepeda, ada hari waktunya saya lari.
Mohon maaf yang itu saya nggak bisa milih. Jadi nggak bisa milih ya? Nggak apa-apa? Oke. Terus selanjutnya ini juga susah nih aku rasa. Aduh, kalau gitu jawabnya dua-duanya semua. Ini slim fit atau loose? Waduh, ya itu tergantung mood ya. Jadi dua-duanya. Kalau Aduh, masih memang susah nih. kayak kita misalnya ke kantor pengen pakai blazer gitu ya, yang agak longgar, tentu saja bagusnya kita pakai yang slim fit. Tapi nggak berarti juga karena sekarang fashion juga ada longgar sama longgar gitu. Bener. Tapi memang occasionnya sih kalau saya lihat. Iya. Karena kadang-kadang ada occasion yang misalnya lebih casual, itu kita pilih yang loose fit. Oke. Tapi kalau yang lebih formal kita pingin pakai heels gitu ya, terus atasnya juga dressy top gitu. Slim fit ataupun skinny kayaknya lebih keren. Oke. Terus kain denim ada ya? Ada. Bisa beli di kain denim ya? Ada. Aduh. Terus ini, kalau ini aku udah tahu sih jawabannya Kak Dona. Electric car atau traditional car? Ya electric car dong. Iya pasti dong. I drive electric car already now. Tuh kan. Oke, selanjutnya 3 kata yang ngejelasin tentang Kak Dona. Saya tuh curious, Betul, itu setuju. adventurous, Itu setuju banget. ya sama fun. Iya betul, itu setuju sih tiga-tiganya. Tiga-tiganya setuju nggak? Setuju banget. Karena kita udah dari tahun berapa ya Kak Dona? Jadi kayak udah. 2021. Iya kan, udah tahu banget Kak Dona. Iya Karena betul sih. menurut saya kita harus selalu curious ya. Iya betul. Karena banyak sekali hal-hal baru yang bisa menambah horizon kita gitu ya. Jadi jangan stop, jangan pernah puas berusaha Iya, untuk betul. pingin tahu apa yang terjadi, perubahan apa. Jadi memang curious itu sangat amat perlu dan saya juga adventurous karena saya senang banget kayak tadi Iya, olahraga. benar. Jadi memang banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari being adventurous itu. Oke, seru banget. Terus ada lagi nih terakhir. 3 kata yang ngedeskripsiin tentang kain denim. Environmentally friendly, terus comfortable, Iya, setuju. and for everyone. Oh. Iya, so nice. Thank you banget Kak Dona. Thank you atas waktunya hari sama-sama. ini. Thank you for Terima having kasih me. banyak. Terima kasih. Thank you so much. Terima kasih banyak fashionpreneur yang udah dengerin. Semoga hari ini banyak hikmah yang bisa diambil, banyak pelajaran juga. Terima kasih banyak Kak Dona. Yes. Sampai ketemu di lain waktu. Bye. Bye. Be kind, wear kind. As always, thank you for listening to TBF Podcast. And don't forget, fashion is nothing without its ecosystem. If you enjoy our show, please rate and review us on Spotify. And don't forget to share. Find more about us on Instagram at TBF Consultant, where you can also join our community and receive any information regarding our services as well as upcoming events. Our website, tbfconsultant.com. You can also tell us on what do you want to hear on our next episode. This podcast was created by TBF Consultant and is a product of the Bespoke Fashion Consultant. Coba ya, yang belum pernah coba silahkan. Harus beli loh. Silahkan coba. Jadi aku ngomong ke semua orang yang mau beli jeans kain denim aja. Terima gitu. kasih telah mempercayai kain denim. Testimoni dong sebagai. Boleh testimoni bagaimana? Jujur, aku tuh bukan anak celana ya adik ya. Aku sama sekali gak anak celana. Kenapa? Karena menurut aku celana tuh gatel. Jujur Kak Dona. Terus aku tuh sering banget nyari denim, tapi ya itu jadi nggak tahu sensitif mungkin kulitnya atau apa. Jadi aku tuh suka ngerasa kayak panas terus gatel. Jadi aku nggak pernah betah intinya. Nah terus singkat cerita kan kain denim nih bikin apa segala macam. Pas nyobain, enak, terus memang bener makin lama dipakai tuh makin enak gitu. Terus bukan yang kayak nyampe rumah pengen buka, maksudnya kayak ya udah tetap nyaman aja. Makanya kalau beli celana jadi agak susah ya, harus ke kain denim. Aduh, jadinya terima kasih gitu. banyak.